terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Prabowo bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan undang-undang perampasan aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU Perampasan Aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU Perampasan Aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU Perampasan Aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU Perampasan Aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih.
Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan undang-undang perampasan aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU Perampasan Aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU Perampasan Aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU Perampasan Aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU Perampasan Aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu.
Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini, karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan undang-undang perampasan aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU Perampasan Aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU Perampasan Aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU Perampasan Aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU Perampasan Aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem
menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan undang-undang perampasan aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU Perampasan Aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU Perampasan Aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU Perampasan Aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU Perampasan Aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia.
Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan undang-undang perampasan aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU Perampasan Aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU Perampasan Aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU Perampasan Aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025.
Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU perampasan aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan undang-undang perampasan aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU perampasan aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU perampasan aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU perampasan aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU perampasan aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU perampasan aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU perampasan aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU perampasan aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU perampasan aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU perampasan aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029
Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU perampasan aset ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU perampasan aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan undang-undang perampasan aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU perampasan aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU perampasan aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU perampasan aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU perampasan aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU perampasan aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU perampasan aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU perampasan aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU perampasan aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU perampasan aset tersebut.
Kemudian, Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Doli Kurnia memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU Perampasan Aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU Perampasan Aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Ketua Balik DPR RI, Bob Hasan mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU Perampasan Aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU Perampasan Aset.
Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU perampasan aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Doli Kurnia memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU perampasan aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU perampasan aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU perampasan aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU perampasan aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU perampasan aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU perampasan aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025.
Ketua Balik DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU Perampasan Aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU Perampasan Aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU Perampasan Aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris, dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU Perampasan Aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR.
Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU Perampasan Aset hanya masuk Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU Perampasan Aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU Perampasan Aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU Perampasan Aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU Perampasan Aset.
Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU Perampasan Aset hanya masuk Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU Perampasan Aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU Perampasan Aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris, dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam Prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU Perampasan Aset pernah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah
mengirim surat Presiden RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R22-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU Perampasan Aset hanya masuk Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU Perampasan Aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU Perampasan Aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008.
Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU perampasan aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU perampasan aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Ketua Balik DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU perampasan aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU perampasan aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU perampasan aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU perampasan aset ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU perampasan aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU perampasan aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU perampasan aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU perampasan aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU perampasan aset tersebut. Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas.
Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU perampasan aset. Surpres itu bernomor R22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Dan Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU perampasan aset tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan yang membuat RUU perampasan aset hanya masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029. Satu di antaranya persoalan muatan materi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Sebab itu Bob Hasan menilai pemerintah dan DPR perlu membahas lebih lanjut perihal muatan materi yang akan menjadi draft RUU perampasan aset. Namun Bob Hasan menegaskan komitmen DPR untuk membahas RUU perampasan aset tersebut. Kemudian, Wakil Ketua Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memastikan kalau rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Doli menyampaikan soal alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Kata dia, karena DPR RI bersama dengan pemerintah masih mengkaji lebih jauh soal redaksional dari penggunaan nama RUU tersebut. Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyatakan perlu ada pembahasan dan pengkajian yang lebih jauh dari berbagai sisi. Ia menyatakan RUU perampasan aset ini harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto berjanji ia akan mengurangi angka korupsi di Indonesia, diantaranya dengan memperbaiki sistem menggunakan digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna MPR RI terkait dengan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi solusi pengurangan angka korupsi. Ia pun menyinggung bahwa adanya korupsi menjadi kesalahan dari atasan yang bertugas. Ia pun memberikan pepatah yang dianggap cocok mengenai masalah ini. Karena itu Prabowo pun meminta semua pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tribuners Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sejatinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintahannya. Supratman bahkan memberikan bocoran kemungkinan Presiden Prabowo akan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR usai pulang dari luar negeri guna memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Adapun saat ini, Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris dalam rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara selama 2 minggu sejak 8 November 2024 lalu. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI. Namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tidak masuk dalam prolegnas prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Terkini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu, Supratman menyatakan pemerintah juga akan melakukan lobi-lobi dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen, untuk memastikan RUU Perampasan Aset dibahas oleh DPR. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatannya ke luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU Perampasan Aset tersebut.
Bahkan kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU perampasan aset. Surpres itu bernomor R22-05-2023